Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini dari Purwakarta semua. Oh 7 satu sana. Dari Purwakarta semua. Sudah patrap di rumah bapaknya. Sudah patrap di rumah. Belum mau mengikuti manekung semua. Ikut gembleng semua. Ya. Mana yang dari Madura itu mana itu ya? Ikut sini bapaknya. Nah, duduk situ. Ikut nyimak. Panjenengan sudah tahu apa belum? Apa itu manekung? Belum tahu, semuanya belum tahu kan? Apa itu manekung, apa itu gembleng, belum tahu kan? Hanya sekedar penjelasan dari kadang sepuh yang ada di Purwakarta, bahwasanya ada manekung, ada gembleng gitu kan? Manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Penyelesaian apanya Pak Web? Semuanya, segalanya, seluruhnya. Nah, itu penyelesaiannya ada di manekung atau gembleng. Di dalam manekung atau gembleng itu hanya ada satu upaya. Di dalam manekung atau gembleng itu hanya ada satu upaya. Dan satu upaya tersebut adalah mengabdi. Mengabdikan diri. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Sebelum manekung, sebelum gembleng, itu adalah laku murni menuju suci. Di dalam laku murni menuju suci itu ada dua hal. Hal pertama adalah berjuang atau perjuangan. Hal yang kedua adalah pengorbanan. Itu yang ada di dalam laku murni menuju suci yang dialami oleh seluruh manusia hidup. Jadi seluruh manusia hidup itu sesungguhnya sedang berupaya laku murni menuju suci sejak kehilangan jati diri. Sejak kehilangan jati diri. Itu otomatis disadari atau tidak disadari. Sesungguhnya seluruh manusia hidup itu sedang berupaya atau sedang melakukan
laku murni menuju suci sejak kehilangan jati diri. Awalnya, seluruh manusia hidup itu memiliki jati diri, mempunyai hakikat diri. Mempunyai jati diri. Dan ketika seorang manusia hidup itu masih mengenal jati dirinya, maka tidak ada yang disebut masalah model apapun. Masalah itu nggak ada. Lah, setelah manusia hidup itu kehilangan jati diri, nah dimulai masalah itu ada. Semakin jauh dia kehilangan jati diri, semakin banyak masalah yang akan datang, yang mendatangi dia. Nah, sejak jati diri itu hilang dan bermasalah, maka secara otomatis manusia hidup itu melakukan upaya mencari jati dirinya. Nah, upaya melakukan jati diri ini disebut sebagai laku murni menuju suci. Artinya memurnikan perbuatan, memurnikan kelakuan, agar supaya bisa kembali suci. Seperti sedia kala. Itu semua manusia hidup tanpa terkecuali itu. Namun, tidak semua manusia hidup yang sedang berupaya laku murni menuju suci itu menyadari tentang pencariannya sendiri, tentang apa yang sedang dia cari. Tidak semua manusia hidup itu bisa menyadari bahwa proses-proses yang dialami, keadaan-keadaan yang dialami itu adalah merupakan upaya mencari jati diri. Itu jarang yang menyadari. Nah, dikarenakan tidak menyadari bahwa kelakuannya adalah kelakuan sedang mencari jati diri, maka perbuatannya menjadi ngawur, tidak terarah. Seperti bekerja mencari uang, menjadi kuli, menjadi pegawai, menjadi PNS, mencuri, menipu, membohongi, untuk mendapatkan keuntungan itu tadi, untuk mendapatkan penghasilan itu tadi. Lah, itu sesungguhnya merupakan upaya, bentuk upaya mencari jati diri sesungguhnya. Dikarenakan tidak menyadari, maka upaya mencari jati diri ini dilakukan dengan cara menipu, membohongi, mempolitiki, bekerja nyari uang, bekerja nyari makan, dan lain sebagainya. Itu karena tidak menyadari kalau apa yang sedang dilakukan itu adalah bentuk upaya mencari jati diri. Yang sering saya bahasakan sebagai laku murni menuju suci. Dikarenakan upayanya ini tadi ngawur, sehingganya tidak pernah ketemu yang namanya jati diri, itu tidak pernah ketemu. Malah semakin bertambah masalah yang lalu belum selesai, datang lagi masalah baru, selalu seperti itu. Dan upaya mencari jati dirinya tidak pernah berhenti, dikarenakan masih belum menemukan jati diri. Nah, lalu jati dirinya manusia itu apa, Pak Web? Suci. Jati dirinya manusia itu adalah suci. Maka dari sebab itu upaya tersebut diistilahkan sebagai laku murni menuju suci. Karena sesungguhnya jati dirinya manusia itu adalah suci. Untuk bisa mencapai suci lagi seperti awalnya, maka seluruh perbuatannya ini harus murni. Maka dari itu disebut sebagai laku murni menuju suci. Lah, kalau perbuatannya ini tadi tidak murni, ya tidak akan pernah sampai di suci. Artinya tidak akan pernah menemukan jati diri. Untuk yang menyadari, maka
kelakuannya, perbuatannya selalu berspiritual, mencari Tuhan gitu ya, mencari ilmu-ilmu. Nah, ini yang menyadari, gitu loh, yang menyadari. Lah yang tidak menyadari, yang ngawur, apapun dilakukan, apapun itu dilakukan. Itu karena tidak menyadari. Untuk yang menyadari, pasti yang dilakukan adalah yang berbau spiritual. Itu untuk yang menyadari. Dikarenakan pencariannya ini tadi terarah, arti maksud pencariannya terarah itu perbuatannya, seluruh perbuatannya itu digunakan untuk belajar atau mempelajari keilmuan-keilmuan. Itu namanya terarah. Nah, dikarenakan pencariannya ini terarah, lambat laun dia akan bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan kepadanya tentang wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Nah, setelah menemukan pencerahan tentang wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, lah di sini mulai ada titik terangnya. Mencari jati diri itu sudah ada titik terangnya. Lah, titik terang ini membutuhkan kepastian yang jelas. Titik terang tersebut memerlukan kepastian yang jelas. Nah, agar supaya titik terang itu menjadi jelas dan pasti, maka diharuskan manekung atau gembleng. Setelah melakukan perjuangan, ya, perjuangan dan pengorbanan di dalam laku murni menuju suci, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus titik terang itu harus diperjelas dan diperpastikan. Nah, untuk memastikan dan menjelaskan tentang titik terang jati dirinya manusia hidup ini, maka dilakukanlah manekung atau gembleng. Lah, manekung atau gembleng ini kelakuannya hanya ada satu, perbuatannya hanya ada satu, yaitu mengabdi. Jadi kehidupan spiritual di dunia itu ada tiga hal. Pertama, berjuang. Yang kedua adalah berkorban. Lah, berjuang dan berkorban, ini dua upaya ini adanya di laku murni menuju suci. Adanya di kelakuan mencari jati diri. Adanya di situ. Nah, setelah berjuang, setelah berkorban, ini masih belum cukup. Karena masih ada satu lagi, yaitu harus mengabdi. Nah, pengabdian ini hanya ada di manekung atau gembleng. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya manekung atau gembleng adalah upaya mengabdi. Lah, upaya mengabdi ini tidak gampang. Ini ya, tidak gampang. Panjenengan tahu mengabdi enggak? Mengabdi itu enggak enak. Nah, mengabdi itu tidak enak. Karena di dalam pengabdian itu sudah pasti, sudah jelas. Ada tekanan. Ada tekanan. Terus ada kegelisahan. Ada kejenuhan. Ada keterpaksaan. Namanya mengabdi. Namanya mengabdi. Ada bosan. Ada kalanya gelisah. Dan tidak berhenti di situ. Tidak menutup kemungkinan istilah awamnya itu ada ujian, ada cobaan. Nah, ini kalau tidak sungguh-sungguh, panjenengan akan berhenti di tengah jalan. Prosesnya di dalam manekung, ada kalanya panjenengan mengalami malas.
susah sekali mengikuti motivasi. Mengeluh, nggak betah, padahal cuma beberapa hari, nggak kerasa, nggak betah. Namanya juga orang mengabdi. Maunya mengabdi sambil suka-suka kita. Pengennya mengabdi sambil suka-suka kita. Nggak bisa, namanya juga orang mengabdi nggak bisa seperti itu. Gitu. Ada kalanya ketika laku di malam hari ngantuk. Siang harinya yang diperbolehkan untuk istirahat malah nggak bisa tidur. Namanya orang mengabdi loh ini. Ini harus jenengan sadari loh. Harus jenengan sadari loh. Kalau tidak jenengan sadari, berontak jenengan di sini. Namanya juga orang mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mengabdi pada hidup panjenengan sendiri, bukan mengabdi kepada siapa-siapa. Kenapa harus mengabdi kepada hidup, Pak Web? Loh, hidup inilah jati diri kita. Suci yang dimaksud adalah hidup itu. Tidak ada satupun bagian dari diri kita itu yang suci. Kecuali hidup. Jadi bagian diri kita yang suci itu cuma hidup. Selain hidup itu tidak suci. Yang membuat kita selama ini bermasalah, kita itu kehilangan kesucian hidup. Nah, kesucian hidup inilah jati dirinya manusia. Artinya, siapapun dia, kalau manusia hidup itu tidak kehilangan jati dirinya, yang berarti tidak kehilangan sucinya hidupnya, tidak ada masalah. Masalah itu tidak ada. Tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, tidak akan. Kita kehilangan jati diri, kita kehilangan sucinya hidup, sehingga kita bermasalah, itu akibat dari hidup yang mengabdi kepada kita. Artinya seumur hidup itu mengabdi kepada kita. Lah, akibat daripada hidup mengabdi kepada kita inilah sehingganya kita kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi seumur hidup kita itu memperbudak jati diri kita sendiri. Memperbudak jati diri kita sendiri. Sehingga jati diri kita ini yang sesungguhnya itu bukan budak. Karena sudah menjadi budak, nggak kenal kan sudah jadi budak kok. Artinya sebelum manekung, sebelum gembleng, hidup kita, sucinya diri kita, jati dirinya kita itu mengabdi kepada kita. Kita yang dimaksud ini siapa, Pak Web? Kita yang dimaksud adalah sedulur papat kalima raga. Sedulur papat kelima raga ini. Itu kita yang dimaksud. Jadi seumur hidup kita ini mengabdi kepada sedulur papat dan raga kita. Dan selama mengabdi, hidup kita itu tidak pernah protes, tidak pernah instruksi, tidak pernah berdebat, tidak pernah menolak. Benar-benar mengabdi. Apapun yang terjadi, dia tetap selalu mengabdi. Bentuk pengabdian hidup kepada kita selama ini apa, Pak Web? Bentuk pengabdian hidup kepada kita selama ini, apapun yang kita kehendaki itu selalu diantar sama hidup, digerak-gerikkan sama hidup. Kita mau membohongi orang lain, diantarkan sama hidup, digerakkan sama hidup. Kita mau menipu orang lain, digerakkan sama hidup, diantarkan sama hidup.
mau mencuri, mau merampok, mau membegal, diantarkan sama hidup, digerakkan sama hidup. Mau berbuat baik, diantarkan sama hidup. Mau berbuat jahat, diantarkan dan digerak-gerikan oleh hidup tanpa protes sedikit pun. Ini seumur hidup loh ya. Hidup mengabdi kepada kita seumur hidup kita loh. Tanpa protes sedikit pun. Sehingganya kita tidak kenal hidup. Kita mengetahui hidup itu hanya sebagai pembantu saja. Sebagai jongos. Yang suka tidak suka harus mengantarkan kita. Harus menggerak-gerikkan kita. Nah, seumur hidup kita memperlakukan hidup kita, sucinya diri kita ini, jati dirinya kita ini hanya seperti itu. Nah, sekarang berbalik. Setelah kita kehilangan jati diri, setelah kita kehilangan sucinya hidup diri kita, ya kita pengen kembali kan? Kepengen kembali lagi ke situ. Tidak berhenti di situ. Setelah berhasil kembali kepada sucinya diri, setelah berhasil kembali kepada hidup, kepada jati diri, kita ingin manunggal. Agar supaya tidak bermasalah di dunia ini. Jadi nggak sebanding. Menuntut diri kita hanya untuk mengabdi kepada hidup 5 hari, 4 hari, 5 malam itu nggak sebanding loh. Dengan seumur hidup loh. Seumur hidup mengabdi kepada diri kita. Hidup menuntut balik agar kita mengabdi kepada hidup hanya 4 hari, 5 malam. Enggak sebanding itu. Dan ini berat gitu. Sama sesungguhnya seumur hidup, selama hidup kita ini mengabdi kepada kita juga berat. Nah, coba jenengan pikir, ketika hidup kita haruskan untuk menggerak-gerikkan, kita mengfitnah orang lain. Seperti apa hidup itu? Berontaknya kalau dia harus berontak. Satu saja itu. Coba. Lah, manekung atau gembleng adalah mengabdikan diri kita atau jiwa raga kita kepada hidup kita. Atau kepada sucinya diri kita atau kepada jati dirinya kita. Dan itu hanya beberapa hari saja. Jangan pernah lupa itu. Jadi kalau panjenengan sakit pinggang, kakinya kram, nggak ada apa-apanya itu. Cuma beberapa hari, coba yang dirasakan oleh hidup. Seumur hidup loh. Seumur hidup itu. Walaupun hanya beberapa hari kita mengabdi kepada hidup kita, jangan pernah remehkan. Karena tidak sedikit yang putus di tengah jalan itu tidak sedikit. Karena tidak betah lah. Karena kangen istri lah, tidak bisa berpisah lama-lama dengan istri. Banyak yang seperti itu, banyak. Jangan remehkan. Mungkin panjenengan biasa merantau keluar pulau berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun. Artinya panjenengan terbiasa berpisah dengan keluarga,
lama, tapi biasa saja. Tapi berbeda dengan beberapa hari, rasanya itu berbeda dengan beberapa hari ketika kita manekung atau gembleng. Kenapa bisa berbeda? Ya, karena manekung gembleng adalah pengabdian totalitas. Ketika panjenengan merantau keluar pulau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, panjenengan walaupun tidak ketemu istri masih bisa dengan bebas melihat perempuan cantik ke sana sini. Kalau punya nomor handphonenya ya sudah saling melihat, saling mengenal, dilanjutkan selalu SMS-an, selalu WhatsApp-an. Berpisah dengan istri berbulan-bulan, bertahun-tahun, kecil. Nah, di sini jenengan tidak bisa. Manekung, gebleng, tidak bisa seperti itu. Betah panjenengan. Jangan sampai panjenengan putus di jalan. Karena tidak sedikit itu.